Oke teman-teman ya, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan aja cara prosesnya, cara merakit power amplifier ya tanpa tune control. Jadi cocok banget power ini kalau dipakai untuk sound-sound miniatur teman-teman ya. Nah ini mungkin saya tidak step by step karena ini basicnya kalau untuk pemula pasti ya lain ya. Kalau ini memang saya khususkan ya untuk semuanya lah teman-teman, bisa nyimak aja ya. Nanti di video yang akan datang kita review kembali ya, seperti apa boxnya, seperti apa modelnya. Ini seperti ini ya. Nah, boxnya nanti aja teman-teman ya. Nanti setelah sudah selesai kita review kembali. Ini saya tunjukkan aja cara proses merakitnya ya, simple ya teman-teman ya. Nah ini yang saya gunakan adalah driver yang 506 seperti yang di video saya sebelumnya, dan ini adalah untuk kipasnya, dan ini adalah speaker protektornya, dan ini adalah untuk ada TIP 7812 ya. Ini saya kasih pendingin sendiri karena ini cukup tidak panas tapi hangat ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan untuk VAC nya nanti di 15 volt dari trafo sini, dan saya menggunakan PSU yaitu 80 volt 10.000 mikro merek Rubicon. Ini elko yang cukup recommended ya menurut saya teman-teman ya. Jadi dan ini adalah untuk bagian potensionya aja. Jadi seperti di video saya sudah pernah memberikan tutorial ya, cara pasang potensio pada power amplifier. Teman-teman bisa lihat aja video saya di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi ini memang bukan untuk basic ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya sudah beberapa kali bikin konten bikin project power yang seperti ini saya sebenarnya, tapi jarang saya bikinkan konten ya teman-teman. Ini hanya nyimak aja seperti apa sih prosesnya, cukup lumayan lama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk langkah pertama, jadi saya menggunakan transistor itu satu set Sanken ya, satu set aja, satu set gitu aja, seperti driver saya yang sebelumnya teman-teman saya pakai. Oke teman-teman, jadi untuk biar tidak terlalu lama teman-teman, saya terlebih dahulu saya pasang dulu bagian untuk yang ke ini ya, yang untuk speaker protector ya. Jadi speaker protector ini kan ada PSU nya, sudah ada PSU nya, jadi saya tinggal pasang aja ke VAC pada trafo ya, di tegangan ekstra nya teman-teman ya. Jadi saya pasang dulu, saya solder aja ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, di sini saya menggunakan 15 volt ya, karena TIP nya itu TIP 7812, jadi di sini saya menggunakan 18 volt teman-teman. Jadi hanya tinggal pasang seperti ini. Jadi nanti tinggal skrup aja ya. Ini trafonya ya sudah seperti saya trafo yang saya di video saya sebelumnya ya, jadi saya gunakan. Oke, ini seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah oke, udah selesai ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini saya taruh di 15 volt ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita tinggal tutup aja pakai isolator bakar ya. Nah, selang bakar atau sebetulnya isolasi bakar gitu bisa. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah oke ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini adalah saya apiin tadi pakai korek api. Jadi seperti ini untuk belakangnya ya. Ini saya menggunakan 15 volt untuk suplai speaker protector ya. Nanti kita akan kulas kembali ya teman-teman. Udah ya teman-teman, sampai sini sudah selesai. Nah untuk proses pemasangan ini adalah untuk kabel ke listrik ya, ke arus listrik. Jadi teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi saya sudah sudah siapkan tadi. Ini prosesnya memang cukup lama, tapi ini kita belakangan aja ya teman-teman. Kita langsung balik, langsung langkah selanjutnya teman-teman, saya akan pasang, yaitu adalah untuk bagian tegangan utama ya, tegangan untuk PSU ya teman-teman. Jadi PSU ini saya pasang dulu seperti sini ya teman-teman. Saya menggunakan yaitu saya menggunakan di 45 volt ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi saya pasang untuk bagian yang ke yang ke VAC nya dulu, yaitu saya menggunakan CT 45 volt teman-teman. Jadi oke ya, ini sudah saya menggunakan CT 45 volt. Jadi kita tutup selang bakar gini aja ya. Jadi seperti ini biar kelihatan rapi ya teman-teman. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Kita langsung aja balik aja ya teman-teman ya. Jadi oke ya teman-teman, ini langkah ini kan udah selesai ya. Jadi seperti ini. Jadi langkah ini kan udah selesai ya. Saya perdekatkan terlebih dahulu ya. Ini udah selesai. Langkah selanjutnya adalah proses pemasangan untuk yang ke VAC ya teman-teman ya. Jadi yang ke VAC yang ke PSU yang ke driver ya teman-teman. Jadi proses pemasangan kabel untuk yang ke driver. Jadi ini saya pasang terlebih dahulu di sini aja semuanya ya teman-teman. Nanti tinggal tancap gitu, set gitu ya. Oke ya, ini teman-teman, ini udah selesai untuk bagian yang ke driver ya, untuk PSU ke driver. Jadi seperti ini
Jadi ini udah selesai ya. Jadi kita pasang dulu seperti ini ya, tak sekrupkan dulu ya teman-teman ya. Jadi memang ini basicnya bukan untuk pemula ya teman-teman. Jadi teman-teman simak aja, prosesnya memang agak sedikit apa ya, bisa dikatakan ya cukup lumayan lama ya teman-teman. Nanti kita akan review kembali di video yang akan datang aja ya. Oke teman-teman, ini adalah prosesnya udah mulai selesai ya. Jadi udah hampir selesai, sebenarnya tinggal pasang-pasang aja. Jadi sebenarnya memang ini bukan untuk, biasanya bukan untuk pemula ya teman-teman, bisa simak aja ya. Memang videonya sih sedikit apa ya, istilahnya kalau misalkan di lama ya pasti akan lama ya teman-teman. Ini saya hanya tunjukkan aja prosesnya seperti ini. Biasanya kan jarang pakai box ya teman-teman. Biasanya kalau mengerjakan pakai box itu biasanya jarang saya bikinkan konten ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah untuk kabel yang tertuju ke driver dari PSU. Kita pasang aja ya teman-teman ya. Jadi saya pasang dulu. Jadi satu PSU ini untuk dua driver ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu adalah untuk itu drivernya. Jadi satu PSU untuk dua driver ya teman-teman. Jadi saya terlebih dulu saya pasang dulu ya untuk bagian VDC main ya. Jadi VDC main itu yang bagian ini ya. Jadi kita pasang seperti ini aja VDC mainnya. Yang satunya lagi itu adalah untuk VDC main ya. Jadi nah seperti ini. Nah ini harus benar-benar teliti ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah terburu-buru ya. Jadi jangan seperti kayak dikejar waktu atau apa ya. Jadi proses perakitan itu membutuhkan proses yang cukup teliti, harus teliti ya, nggak boleh salah. Ini adalah untuk VDC plus, memang saya gunakan kabel warna biru ya teman-teman. Jadi hanya tinggal tancap ini aja. Nah seperti ini ya. Jadi nah seperti ini. Jadi nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah VDC baik plus maupun negatif. Kita cek dulu VDC plusnya apakah sudah benar atau belum. Oke udah benar. Langkah selanjutnya adalah ini adalah bagian ground ya. Untuk bagian ground teman-teman, ini adalah groundnya, itu adalah ground dari ground driver 1 dan juga driver 2 ya teman-teman ya. Oke ya, bagian untuk ground ya teman-teman, ground yang dari CTPSU sama ground driver 1 sama driver 2 ini udah selesai ya seperti ini. Jadi teman-teman, jadi seperti ini. Nah ini adalah untuk yang ke bagian output speaker ya, ground output speaker teman-teman. Jadi saya masuk menggunakan speaker protector ya. Jadi ini bagian untuk ground speaker nanti di sini ya teman-teman. Untuk output speakernya itu di sini. Jadi ya memang ini bukan untuk pemula ya teman-teman. Simak aja ya, prosesnya memang agak cukup terlalu, mungkin ya kalau untuk pemula ya pasti ya akan bingung ya teman-teman ya. Jadi ini bukan untuk pemula ya. Jadi untuk langkah berikutnya kita pasang dulu ya untuk bagian dari output speakernya aja ya teman-teman. Ini adalah untuk ground speaker ya. Ground output speaker itu di tengah sini lah. Nah seperti ini. Ini bagian yang dari ground speaker di sini ya. Jadi nanti di video yang akan datang kita review kembali step by step ya. Ini hanya teman-teman saya tunjukkan aja prosesnya perakitnya ya. Jadi biar, karena mungkin banyak kemarin yang minta untuk dipasang di box gitu ya. Jadi ini adalah untuk speaker, output speaker ya. Jadi kita pasang dulu, bentar ya. Nah kita pasang dulu output speakernya. Teman-teman simak aja ya, karena di video saya sudah banyak sekali yang untuk pemula-pemula ya. Jadi ini output speaker, terus kita ketemukan ke input pada speaker protector ya teman-teman. Jadi kita seiringkan dulu. Ini adalah output speaker ya teman-teman. Kita pasang ke input pada speaker protector yang ada di sini ya. Nah seperti ini. Nah input satunya lagi juga sama ya. Jadi satunya lagi sebelah kiri. Nah seperti ini. Dan yang ini adalah untuk outputnya speaker protector ada di sini ya teman-teman ya. Kita pasang juga sekalian ya teman-teman. Ini oke ya teman-teman, ini adalah proses untuk pemasangan output speaker ke protektor ya. Jadi udah seperti ini selesai ya. Jadi ini adalah bentar ya. Nah kalian bisa lihat ya, ini adalah untuk output speaker protector yang dari driver masuk ke input pada speaker protector yang ada di sini ya. Jadi terus outputnya kita seperti ini. Saya menggunakan jack model apa ini, model seperti ini, model dijepit gitu ya.
Nah, seperti ini ya. Ini ada untuk output speakernya, sedangkan yang di sini ini adalah untuk inputnya ya teman-teman. Saya pasang dulu terlebih dahulu. Sebenarnya ini hampir selesai ya teman-teman ya. Jadi nah, ini adalah untuk inputnya ya teman-teman. Ini adalah untuk input pada driver, masing-masing driver ya teman-teman ya. Jadi seperti ini saya menggunakan potensio, itu nilai ukurannya adalah 50K ya. Ini sudah tertera 50K ya teman, satu potensio mono. Jadi seperti ini, karena saya sudah pernah memberikan tutorial cara pasang potensio pada driver, pada power, teman-teman bisa lihat aja video-video saya sebelumnya ya. Ini saya pasang dulu teman-teman ya. Jadi saya pasang dulu ke body box ya. Oke teman-teman, yang langkah ini sebenarnya udah hampir selesai ya. Jadi hanya tinggal pasang aja. Ini adalah untuk bagian input ya, yang dari potensio ke driver. Jadi memang mungkin video ini bukan untuk pemula ya, tapi karena memang ada yang minta untuk coba dibikin dong di box gitu ya, udah saya bikinkan aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini saya pasang dulu ke input pada driver ya teman-teman, seperti ini. Yang satu lagi juga seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya udah selesai teman-teman. Langkah seperti ini udah selesai ya, tinggal apa lagi sebenarnya, udah nggak ada, hanya seperti ini aja. Terus ini adalah untuk tegangan ya, dari trafo tegangan ekstra. Jadi sudah ada PSU nya sendiri. Saya ini menggunakan 15 volt, ini tinggal pasang gitu aja. Nah, maka udah selesai seperti ini teman-teman. Terus untuk bagian kipas ya, ini adalah untuk bagian kipas 12 volt. Jadi saya ikutkan sama PSU yang di speaker protector, karena sini sudah ada ya, sudah ada 12 volt, tinggal pasang gitu aja. Jadi saya nggak perlu nggak perlu bikin lagi PSU non simetris ya teman, seperti ini aja. Nah, maka ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sudah siap selesai, meskipun mungkin masih ada beberapa yang belum, seperti lampu seperti apa itu belum ya. Jadi ini yang penting teman-teman saya tunjukkan aja prosesnya memang seperti ini ya. Mungkin ini bukan untuk pemula ya, tapi teman-teman bisa lihat aja seperti ini ya teman-teman. Kita akan saya perdekatkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kan saya berdekatkan terlebih dahulu ya, prosesnya seperti ini. Nanti di video yang akan datang saya akan review ya, review lebih detail lagi seperti apa sih sebenarnya power ini, dan seperti apa sih model boxnya ya. Nah kita saya tunjukkan dulu boxnya seperti ini, bisa lihat ya. Nah, ini box satu lengkap dengan potensio semuanya, dari mulai saklarnya ini saya menggunakan saklar yang tidak ada lampunya ya teman-teman. Jadi 165 untuk boxnya, satu paket dengan kipas ya teman-teman ya. Ini seperti driver yang sudah saya bikinkan konten di video saya. Memang ini bukan untuk pemula ya teman-teman ya, basicnya bukan untuk pemula. Jadi ya seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah selesai. Nah ya oke teman-teman ya, jadi seperti ini ya. Jadi nah untuk langkah berikutnya ini sebenarnya hanya tinggal tes saja. Jadi kita coba tes saja pada ini atas dulu saat saya on kan dulu untuk saklarnya teman-teman, bisa lihat ya. Sebenarnya langkah ini tinggal hanya cek sound aja ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal cek sound aja, nanti saya tes tanpa menggunakan tune control, jadi hanya menggunakan volume dari ini seperti apa ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini adalah hasil terakhirnya ya, hasil finalnya ini udah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini hanya tinggal tes saja. Kita coba saya perdekatkan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi akan saya tunjukkan terlebih dahulu seperti apa sih ini. Kalau sebenarnya driver ini yang sudah saya pakai di video saya sebelumnya. Oke, saya berdekatkan dulu aja. Nah oke, ini adalah drivernya ya, driver 506 ya, dua driver. Jadi ini ibarat kata ini adalah finalnya ya. Jadi ini saya tutup pakai box, karena kemarin juga ada yang nanya, bang bikin video dong merakit power tapi ditaruh di box. Nah ini memang sebenarnya agak cukup lumayan memakan waktu yang lama teman-teman, tapi ini sudah saya bikinkan seperti ini ya. Jadi mungkin ini bukan untuk pemula,
bukan untuk basic ya teman-teman, sudah melihat ya seperti apa sih cara pasangan dan cara merakitnya sudah ada di video saya, sudah banyak sekali. Ini saya jelaskan aja. Ini mulai dari sini ya, kita mulai dari trafonya dulu. Nah, trafo yang saya pakai ini adalah trafo 5 ampere ya, dengan CT 45. Dengan CT 45 teman-teman bisa lihat ini adalah untuk CT 45 starter 45. Sedang untuk drivernya saya menggunakan driver 506 seperti di video saya sebelumnya. Ada dua driver, satu set sunken, satu driver satu set sunken aja ya teman-teman. Terus ini adalah speaker protector. Setelah saya cek berkali-kali, memang speaker protector ini hanya untuk melindungi apa ya, agar supaya misalkan tegangan DC, misalkan apabila driver ini mengeluarkan tegangan DC, maka dia akan protect ya. Jadi bukan speaker protector yang anti konslet. Sudah saya cek nggak konslet, nggak protect ya teman-teman. Jadi hanya melindungi dari tegangan DC apabila terjadi misalkan driver itu mengeluarkan tegangan DC pada output speaker, karena tidak boleh ya sebuah driver itu nanti outputnya apa ya, untuk tegangan DC keluar dari output speaker itu sebenarnya itu nggak boleh, akan merusak speaker itu teman-teman nanti ya. Nah di sini saya untuk pendinginannya TP7812 yang model seperti ini ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Ini adalah speaker protectornya. Saya kasih saya kasih pendingin karena pendinginnya cukup hangat ya teman-teman. Dan ini adalah untuk kipasnya, saya ambilkan untuk apa ya, untuk DC nya saya ambilkan dari speaker protector ke sini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah jadi saya ambilkan dari sini, jadi saya tidak bikin lagi PSU non simetris karena sudah ada ya di sini, hanya tinggal pasang soket aja langsung tancap gitu aja. Nah untuk kipasnya sendiri itu sebenarnya tidak ada ya, tidak ada soketnya, jadi saya pasang sendiri. Untuk PSU nya sendiri saya menggunakan PSU merek Rubicon, yaitu berapa, kelihatan apa enggak ya. Nah yaitu teman-teman bisa lihat, yaitu 80 volt 10.000 mikro. Jadi 80 volt 10.000 mikro ya teman-teman ya. Jadi 80 volt 10 mikro hanya 2 elko aja. Dan untuk diodanya sendiri teman-teman bisa lihat, saya menggunakan dioda itu ganda ya. Saya menggunakan 2 buah dioda sisir ya, biar lebih kuat, biar tahan, misalkan biar lebih kuat ya, biar tidak rusak gitu ya. Jadi kalau dikasih 2 nggak apa, dikasih 4, dikasih 5 juga nggak apa-apa itu teman-teman. Nah oke. Dan kita kembali ke sini ya, apanya, karena saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Nah untuk ini adalah bagian sekringnya ya teman-teman, sudah saya pasang fuse. Dan ini adalah untuk bagian apa ya, ini ada soket pada yang ke arus listrik ya. Ini sudah saya tancapkan ke listrik ya, jadi tinggal cek, tinggal tes aja teman-teman. Terus kita sisi ke belakang ya, untuk inputnya saya menggunakan jack RCA ya. Jadi input ini saya paralel, jadi mulai jalur S sama L itu saya paralel ya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi memang ini saya paralel teman-teman bisa lihat ya. Nah ini saya paralel seperti ini. Untuk inputnya sebenarnya ini hanya saya contohkan aja ya kemarin, jadi ini sebenarnya belum selesai ini juga bautnya masih kurang terlalu pakem ya, jadi ini masih saya lepas lagi nanti kembali. Jadi ini juga belum selesai, setelah dirakit ini belum saya selesaikan semua ya. Jadi baut-bautnya itu masih sekrup masih kurang, ibarat kata kurang bakoh gitu ya. Dan untuk kipasnya sendiri saya memang sengaja, jadi udara hawa hangat dari dalam itu keluar, jadi memang tidak udara dari luar masuk ke dalam, jadi bukan untuk mendinginkan tapi untuk menarik hawa hangat itu keluar, seperti ini ya kipasnya. Jadi saya balik gitu. Nah trafonya saya gunakan adalah trafo blast seperti di video saya sebelumnya. Ini adalah finalnya ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah modelnya seperti ini aja ya teman-teman ya. Nah, kita beralih ke depan ya. Nah itu ada tipe dari boxnya ya, seperti ini tipe dari box, teman-teman bisa lihat. Nah, tipe dari boxnya nanti kita tes tanpa menggunakan perangkat yang lain ya, atau tanpa menggunakan tambahan media lain, cuma hanya MP3 aja sama volume aja, jadi tidak menggunakan
equalizer atau apa ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, saya tunjukkan dulu speakernya menghadap kemana. Nah teman-teman bisa lihat itu adalah speakernya, saya hadapkan ke sana. Jadi seperti ini. Oke ya teman-teman, saya rasa sampai di sini ya, kita bisa langsung tes sekaligus closing. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.